Fabarakallahu fikum. Pendidikan itu sesungguhnya satu bentuk taqarrub ilallahi azza wajal. Saya membahas tentang masalah ini agar kita menyadari barakallahu fik apa yang dilakukan oleh saudara kita kaum muslimin sekarang. Lapangan pendidikan itu hanya untuk mengeruk harta benda dan kekayaan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah kita mengetahui bahwa pendidikan itu merupakan bentuk taqarrub ilallahi jalla wa'ala, ibadatun minal ibadat, ibadah dari ibadah kepada Allah jalla wa'ala, maka ketahuilah bahwa ibadah yang kita lakukan melalui pendidikan ini tidak akan diterima oleh Allah jalla wa'ala kecuali bila barakallahu fi berjalan di atas dua pondasi ibadah diterima. Pertama adalah ikhlas. Tidak ada yang kau harapkan padanya kecuali ridhanya Allah jalla wa'ala. Dan yang kedua, tidak melakukan penyelisihan terhadap sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan penentangan terhadap syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah barakallahu fik wal akhwati. Kalau ada seseorang telah melakukan barakallahu fik mewujudkan sebuah pendidikan, namun kemudian luntur salah satu dari dua syarat pengabdian ini, taruhlah luntur barakallahu fikum keyakinannya, keikhlasannya. Luntur rahimani wa rahimakumullah keikhlasannya. Bagaimana luntur keikhlasan? Di saat mulai menoleh, melihat barakallahu fik di mana kantong-kantong dunia itu. Di mana tempat kantong-kantong dunia berusaha dicari. Kalau barakallahu fikum dari murid-muridnya, tentu dengan bayaran yang mahal. Kedua, rahimani wa rahimakumullah, dari wali muridnya, tentu kantong harta benda di sana atau dunia, di saat yang memasukkan anak-anaknya itu adalah para pejabat-pejabat, orang-orang kaya dan seterusnya, rahimani wa rahimakumullah. Kedua, terkait dengan instansi yang ada di kepemerintahan, akan dilihat di mana tempat kantong-kantong barakallahu fi. Mungkin kalau sampai ada yang berpendapat, kalau ke kantong artinya ke menginduk kepada depak itu sedikit. Sedikit apanya? Sedikit turun dana dan sumbangan. Tetapi kalau ke Diknas banyak. Kemana kita menginduk sekarang? Rahimani wa rahimakumullah. Karena tadi sudah mulai barakallahu fikum ternodai keikhlasan kita di dalam menjalankan roda dakwah dan ibadah ini melalui pintu barakallahu fikum pendidikan, mencari kantong-kantong itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga tatkala menemukan bahwa di sini kantong dana, lalu bagaimana dia berbuat yang akan bisa melahirkan dan mendatangkan dana dari kantong-kantong dana tersebut. Salah satu di antaranya adalah menjalani proses dakwah ini sesuai dengan kemauan para pemegang kantong-kantong dunia itu. Sehingga terlihat barakallahu fi, di saat kita tidak memiliki keikhlasan di dalam menjalankan roda ini barakallahu fi, kita akan mendatangi kantong tersebut. Kalau dia adalah wali murid, menginginkan ini, menginginkan itu, kita akan menampungnya, kita akan mendengarnya. Namanya ahlu dunia, tidak menginginkan dari pendidikan yang
kita kelola kecuali bagaimana dunia mereka tercapai, keinginan mereka tercapai, akan ditawarkan kemauan-kemauan mereka rahimani wa rahimakumullah. Keikhlasan sudah luntur. Mau tidak mau kita harus bermain dengan cara mereka. Mau tidak mau kita harus mengolah pendidikan dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka maukan, apa yang mereka cita-citakan. Wajid ala dhalik, kalau sampai tatkala engkau mengetuk pintu dana yang tadi engkau anggap besar, menurunkan syarat-syarat yang menyelisihi manhaj kita, barakallahu fi. Kalau keikhlasan ini sudah luntur dalam menjalankan roda dakwah ilallah jalla subhanahu, atau roda pendidikan, yang kedua itu pula akan berlahan-lahan luntur sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkikis sedikit demi sedikit. Terkikis barakallahu fi. Terkikis rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh bahaya ujian dunia dan kedudukan barakallahu fiik di dalam memikul amanat al-haq dan amanat manhaj yang lurus ini. Sekali lagi, sudah kita sebutkan, bukan berarti kita tidak mencari makan dan minum, bukan itu maksudnya. Tetapi ingin mengingatkan tentang betapa bahaya seseorang yang sudah berjalan di atas al-haq, lalu kemudian barakallahu fiik ternodai keikhlasannya dengan dunia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah yang sangat menakutkan. Inilah yang sangat mengerikan terkait dengan persoalan keikhlasan ini. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala mengingatkan bahwa ulama kita di masa yang silam memperlihatkan juhud, kesungguh-sungguhan mereka yang kuat dan keras untuk berjalan di atas koridor keikhlasan. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Sampai-sampai kita mendengar ucapan al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit saya luruskan, saya obati, saya perbaiki dari persoalan niat, kata al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Kalau selevelnya ulama seperti itu mengaku tentang betapa sulitnya, wa nahnu min babi aula, kita lebih pantas lagi untuk mengatakan sulit menjadi orang yang tulus ikhlas, barakallahu fikum. Ya, maka oleh karena itu, karena sulit dan beratnya, jangan sampai kita meremehkan dan mengentengkan bimbingan dakwah ilallah jalla subhanahu. Segala perkara yang akan menodai keikhlasan, kita harus berusaha menyingkirkan diri darinya. Kita harus berusaha menjauh, barakallahu fiik, darinya. Hafidhani wa hafizakumullah. Subhanallah. Faya ikhwani wa ya akhwati fillah, barakallahu fiik. Maka oleh karena itu, ahlus sunnati wal jamaah itu semestinya harus berbangga di saat dia bisa menjalankan roda tarbiyah itu di atas, barakallahu fiik, tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia harus berbangga dan memiliki jiwa besar di saat kemudian sulit menjumpai pendidikan yang dijalankan di atas roda sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu engkau tampil mewujudkan, maka ini termasuk min ghurbati hadzal din, termasuk dari keasingan agama ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Hafidhani wa hafizakumullahu jami'an. Sekali lagi, barakallahu fi, muncul dan tampilnya engkau, wahai ahlus sunnati wal jamaah,
menjalankan roda pendidikan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak membuka pintu penentangan dan penyelisihan padanya, tetap engkau berusaha berjalan di atas koridor syariat Allah Jalla wa'ala, di atas keikhlasan barakallahu fiik, ini termasuk ghurbatud din, termasuk dari keasingan barakallahu fikum agama ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faya ikhwani wa ya akhwati, demikian salah satu contoh lapangan ibadah. Apabila kita melirik kepada urusan dunia, kita akan terjungkir balik di dunia ini. Sampai kita harus melelang manhaj kita. Sampai kita harus melanggar al-haq. Sampai kita berkhianat dan berdusta di hadapan barakallahu fikum para ulama-ulama Islam ini. Kita menyembunyikan hakikat diri untuk keluar fatwa pembolehan dan dibolehkannya sistem pendidikan yang kau lakukan. Maka ini termasuk penipuan barakallahu fiik.